Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusaiba Al-Wafa. Saya Mida Nur Hamidah. Nama saya Nadia Septinur Azah Dari kelompok 1 kelas 1B Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini kami akan membahas dasar-dasar ilmu tauhid yang terdiri dari pengertian, dasar Qur'ani, objek kajian, tujuan mempelajari, ruang lingkup, serta sejarah dari ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid yaitu dari dua kata, yang pertama ilmu, yang kedua tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab adalah tauhid, merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frase La ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dan fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menambahkan bahwa makna ini akan sempurna jika ditambahkan penafikan sesuatu selain yang dijadikan satu tersebut. Dalam konsep ilmu tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala esa atau satu, tidak ada dari segi bilangan, melainkan dari segi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sekutu ataupun serupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dari segi zatnya, dengan makna bahwa tidak ada zat yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zat Allah bukanlah benda dan tidak dapat disifati dengan sifat-sifat benda. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh benda tersebut beserta sifat-sifatnya. Allah sudah ada sebelum seluruh ciptaan ini ada. Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibayangkan karena bayangan benak manusia hanya bisa menjangkau hal-hal yang biasa dijumpai, dilihat, didengar, serta dirasakan. Dengan panca indera, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah serupa dengan hal-hal demikian. Mengenalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seseorang muslim. Dasar Qur'ani. Definisinya, ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan hal-hal yang terkait berdasarkan dalil yang qot'i, Al-Quran dan Sunnah, dan argumentasi rasional. Nama-nama lainnya, yang pertama ada ilmu Al-Qaid, yang artinya ilmu akidah-akidah. Yang kedua ada ilmu Tauhid, yang artinya ilmu tentang kemahaesaan Tuhan. Yang ketiga, teologi Islam, Theos artinya Tuhan, dan Logos artinya ilmu, yaitu ilmu tentang ketuhanan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan gaib. Kemudian yang terakhir disebut juga ilmu kalam, yaitu ilmu tentang pembicaraan yang bernalar dengan logika. Dasar Qur'ani ini terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat keempat, di surat Ar-Rum ayat ke-30, di surat Al-Maidah ayat ke-44, di surat Ali Imran ayat ke-191, dan di surat Ar-Ra'du ayat ke-11. Macam-macam tauhid ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu dengan mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dan meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan semua makhluk. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu dengan mengesahkan Allah dengan dengan perbuatan hambanya berdasarkan niat yang taqarrub yang sesuai dengan syariat seperti doa, berkurban, dan nazar.
Jenis tauhid ini merupakan inti dakwah para rasul karena tauhid ini merupakan asas dan pondasi tempat dibangunnya seluruh amal. Yang terakhir, tauhid asma wa sifat, yaitu dengan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Objek pembahasan ilmu tauhid. Ilmu tauhid membahas tentang keyakinan akan keesaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, keyakinan ini yang akan membuat seseorang percaya akan adanya malaikat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, rasul, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu al-mabda, al-wasyithah, dan al-ma'ad. Yang pertama adalah al-mabda, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hal yang pertama dan menjadi sebab pertama akan adanya alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala beserta kode dan kodarnya. Yang kedua adalah wasyithah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau perantara yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berhubungan dengan manusia. Yang termasuk dalam kelompok pembahasan ini meliputi malaikat, nabi, rasul Allah, dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, ada al-ma'ad, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang hari yang akan datang atau kehidupan yang akan dialami manusia setelah kematian. Yang termasuk ke dalam kelompok pembahasan ini meliputi barzakh, kiamat, ba'ats, hisab, mizan, syirat, surga, dan neraka. Tujuan kita mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid sangat penting dipelajari oleh kaum muslim yang beriman kepada Allah. Berikut ini adalah tujuan kita mempelajari ilmu tauhid. Yang pertama, membuat manusia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Yang kedua, menanamkan akidah tauhid kepada jiwa manusia. Yang ketiga, membuat manusia mengutamakan ilmu pengetahuan yang benar sesuai dengan ajaran agama dan menolak pengetahuan yang melenceng. Contoh dari pengetahuan yang melenceng itu misalnya kemusyrikan. Yang keempat, agar manusia memperoleh kepuasan batin, yaitu keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ruang lingkup kajian ilmu tauhid dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tauhid uluhiyah. Dengan kata lain, tauhid uluhiyah ialah percaya sepenuhnya bahwa Allah lah yang berhak menerima semua peribadatan makhluk dan hanya Allah lah yang sebenar-benarnya dan yang harus disembah. Lalu tauhid uluhiyah mencakup bahasan yang pertama tentang zat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tentang perbuatan Allah. Dua adalah an-nubuwah tauhid. An-nubuwah adalah diambil dari kata nabi. Jadi dalam tauhid nubuwah di sini mengkaji akan segala hal yang mengenai tentang rasul dan nabi. Dan sebagaimana bahasa dalam tauhid nubuwah adalah yang pertama tentang rasul, yang kedua tentang nama-nama rasul, yang ketiga tentang sifat-sifat rasul, dan yang ketiga adalah tauhid ar-ruhaniyah yang berasal dari kata ruhun, yang mana di sini mengkaji akan segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Maka dari itu disinilah dibahas akan beberapa hal, yaitu yang pertama tentang malaikat, yang kedua tentang jin, yang ketiga tentang syaitan, yang keempat tentang iblis. Sejarah lahirnya ilmu tauhid berawal dari pembunuhan Utsman bin Affan dan penolakan Muawiyah terhadap kepemimpinan Ali yang menyebabkan terjadinya perang Siffin yang hendak dimenangkan oleh pihak Ali. Kemudian,
pihak Muawiyah mengajukan arbitrase yang menyebabkan pecahnya golongan Ali menjadi dua golongan, yaitu golongan yang setuju Ali berarbitrase dikenal dengan Syiah, dan golongan yang tidak setuju Ali berarbitrase dinamakan golongan Khawarij. Khawarij kemudian mengkafirkan orang-orang yang menyetujui arbitrase atau tahkim. Dari sinilah timbul permasalahan mengenai kalam. Dari persoalan politik, kemudian bergulir menjadi persoalan keyakinan. Namun sebenarnya, artian manusia terhadap tauhid sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam diutus. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada anak dan cucunya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun taat dan patuh kepada ajaran Nabi Adam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak adanya manusia di muka bumi ini, sejak itu juga ilmu tauhid ada. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.